Tiara Tiani dengan NIM 2584205022. Di sini aku sebagai host. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Alisa dengan NIM 2584205011. Saya sebagai narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kailia Hanum dengan NIM 2584205012. Di sini aku sebagai narasumber kedua. Halo semuanya, perkenalkan aku Ririn Tiaryani dengan NIM 2584205001. Di sini aku sebagai narasumber ketiga. Kami dari kelompok podcast Gen Z Berbicara. Nah, podcast ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Erlina Sari, MSc. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, selamat datang di podcast Gen Z Berbicara. Di sini kita akan ngobrol santai soal pendidikan, tetapi tetap berpikir ya. Kembali lagi bersama aku Tiara Tiani. Di sini aku sebagai host dan aku bersama 3 narasumber kita, yaitu ada Feby, Khairia, dan Ririn. Halo semuanya, aku Feby. Hai semuanya, perkenalkan aku Kailia. Halo semua, aku Ririn. Di sini aku mau nanya sedikit nih. Gimana sih perasaan kalian diundang di podcast kali ini? Jujur aku tuh senang banget bisa diundang karena kita bisa sharing ya, terutama ilmu tentang pendidikan gitu. Itu dari aku. Iya, aku juga senang datang ke podcast kali ini karena untuk menambah wawasan juga kan. Ya, kalau menurut aku juga senang sih karena bisa diundang di podcast ini karena kayak untuk menambah ilmu. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan hadir di podcast kali ini. Baik, di episode kali ini kita mau bahas satu isu yang belakangan ini cukup ramai di media sosial. Tapi sebelum masuk ke pendapat masing-masing, aku pengen menjelaskan dulu konteks tentang kasus yang kita bahas hari ini, biar teman-teman yang mungkin belum paham dari awal bisa paham. Dari awal aku mau tegasin, diskusi ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan mau menyalahkan orang tua atau membela sekolah secara berlebihan. Kasus ini justru bikin aku kepikiran, pengalaman setiap seorang anak itu berbeda dan gak bisa disamaratakan. Dan dari situ kita mau refleksi bareng, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Jadi, beberapa waktu terakhir ini, terutama di TikTok, banyak yang bahas kasus tentang seorang anak berusia 11 tahun di Indonesia yang tidak pernah mengikuti pembelajaran di sekolah formal. Perlu aku luruskan juga, kasus ini sering disalahpahami sebagai homeschooling. Padahal, kalau homeschooling secara resmi, anak biasanya terdaftar di lembaga pendidikan, masih punya kurikulum, penilaian, dan bisa ikut ujian kesetaraan. Dalam kasus ini, anak tersebut sejak awal memang belajar langsung dari orang tuanya di rumah, tanpa terhubung dengan sistem pendidikan negara. Dengan alasan ingin melindungi kondisi mental si anak karena menganggap lingkungan sekolah belum tentu aman dari lingkungan atau tekanan potensi bullying. Menariknya ya, orang tua ini memiliki latar belakang pendidikan. Ayahnya pernah mengajar sebagai dosen dan ibunya memiliki latar belakang menjadi seorang guru. Keduanya menjalankan usaha sendiri dan merasa cukup mampu untuk mendampingi proses pembelajaran anak secara mandiri. Kasus ini kemudian memunculkan pro dan kontra. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pendidikan yang lebih manusiawi, tapi ada juga yang khawatir anak akan kehilangan pengalaman sosial, pengalaman pendidikan masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh, aku juga pengen sedikit mengingatkan soal konsep pendidikan, karena seringkali kita menganggap ya pendidikan itu cuma sekolah. Padahal secara umum nih, pendidikan itu punya 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur formal. Jalur formal itu terdiri dari pendidikan itu berjenjang SD, SMP, dan SMA. Terus kalau pendidikan non formal itu dia kayak kursus atau homeschooling yang terstruktur organisir.
Yang ketiga itu informal, yaitu pendidikan yang berlangsung di lingkungan atau di keluarga. Nah, kasus yang kita bahas hari ini lebih ke informal. Meskipun praktiknya juga bersinggungan dengan non formal, jadi sebenarnya ini bukan soal anak tidak belajar, tapi soal anak tidak mengikuti jalur pendidikan formal. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar, sebenarnya pendidikan itu tentang apa? Oke, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber teman kita yang di Feby. Setelah kamu melihat kasus ini, apa sih yang kamu rasakan? Menurut aku yang paling terasa itu adalah niat dari orang tuanya, karena kelihatan banget mereka tuh benar-benar ingin melindungi anaknya. Kalau dilihat dari sudut pandang humanisme dalam filsafat pendidikan itu, pendidikan itu kan proses memanusiakan manusia ya. Artinya anak itu kan bukan objek nilai, tapi subjek yang punya perasaan, punya rasa aman dan kondisi psikologis. Nah, kalau sekolah justru dianggap mengancam, ya itu wajar dong kalau orang tuanya mulai mempertanyakan ulang dari peran sekolah. Iya sih, dan aku juga sering ngerasa kalau kita tuh terlalu sering ngomong soal anak tuh harus kuat, tapi kita kayak lupa nanya ke orang kondisi mental si anak. Tapi di sisi lain ya, aku juga sempat kepikiran kalau dengan anak dijauhkan dari sekolah, otomatis kan anak tuh kayak menutupi diri gitu, dan dia tuh nggak bakal tahu dunia luar. Menurut aku bisa dua-duanya. Melindungi di awal mungkin iya ya, tapi kalau terlalu lama itu tuh bisa berubah jadi pembatas. Nah, dalam humanisme pendidikan itu kan bukan menjauhkan anak dari dunia, tapi melindungi anak supaya siap menghadapi dunia dengan cara yang manusiawi. Oke, berarti intinya bukan sekedar sekolah atau tidak sekolah ya, tapi bagaimana anak itu tetap tumbuh sebagai manusia sosial. Nah, sekarang aku mau nanya ke Khairia, kalau dilihat dari realitas dunia sekarang nih, gimana sih menurut pendapat kamu? Kalau misalnya nih aku pakai kacamata realisme, aku sih jujur-jujur aja, soalnya pendidikan di Indonesia saat ini masih bergantung kepada pendidikan formal seperti ijazah, jenjang pendidikan, pengakuan sosial, itu masih menjadi jalan ke banyak hal. Sekolah juga tempat anak belajar hidup di tengah masyarakat, bukan cuma belajar pelajaran aja. Nah, ini yang bikin aku dilema, karena sebagai mahasiswa ya, aku juga merasa kalau misalnya kita di dunia kerja tuh kita yang ditanya, kamu lulusan mana, bukan ditanya kayak kamu belajarnya di mana gitu. Jadi soal pilihan orang tua bukan soal sistem pendidikan yang belum sepenuhnya aman di ramah anak. Iya, dan juga kalau misalnya nih sekolah itu benar-benar aman, gak mungkin dong orang tua menarik anaknya jauh dari sistem pendidikan yang ada. Nah, kasus ini sebagai cerminan aja bagi kita semua kalau pendidikan saat ini masih banyak PR-nya. Baik, terima kasih Henda. Sekarang aku mau nanya Kevin, menurut pendapat kamu, belajar tanpa sekolah itu masuk ke dunia pendidikan atau tidak? Menurutku sih bisa, tapi dengan catatan kalau dilihat dari pandangan pragmatisme, pendidikan itu dinilai dari manfaatnya dalam kehidupan. Jadi bukan hanya soal anak itu belajar di sekolah ataupun di luar sekolah, tapi apakah proses belajar tersebut benar-benar membantu anak berkembang dan siap untuk menghadapi masa depan. Belajar tanpa sekolah masih bisa disebut dengan pendidikan kalau anak tersebut tetap dibimbing, punya arah yang jelas, dan tetap diajarkan nilai-nilai hidup. Tapi kalau anak hanya dijauhkan dari sekolah, itu tanpa rencana jangka panjang, itu justru beresiko. Karena anak tersebut bisa kehilangan pegangan untuk masa depannya. Berarti dari sisi pragmatismenya, yang paling itu bukan mengenal soal pendidikan, tapi dampak kehidupan anaknya ya? Ya, betul. Pragmatisme itu selalu nanya, apa sih gunanya kalau anak belajar tanpa sekolah, tapi jadi punya keterampilan
bertanya lagi kepada Feby. Dari semua obrolan ini nih, kalau kamu tarik ke satu hal yang paling penting, menurut kamu pendidikan itu seharusnya gimana sih? Kalau aku pribadi ya, pendidikan itu kan harusnya bikin manusia merasa diakui, ya bukan diuji terus-terusan. Nah kadang kita tuh terlalu fokus ke hasil, jadi sampai lupa nih, fokus manusia itu kan beda-beda. Nah ada yang pada akademik, ada juga yang pada menyelesaikan empatinya, dan ada juga yang berkembangnya itu secara perlahan gitu. Jadi menurut aku pendidikan yang manusiawi itu bukan yang paling keras, tapi yang paling benar. Baik, terima kasih Feby. Sekarang saya mau nanya menurut pendapat Hedia nih, di zaman pendidikan yang sekarang, menurut pendapat Hedia nih, pendidikan kita itu kayak mana sih sekarang? Jujur ya, menurut aku kita nggak bisa ninggalin sistem yang ada. Sekolah formal itu masih memiliki peran yang penting juga, tapi bukan berarti sistem itu nggak bisa dikritik. Kasus seperti ini justru menunjukkan bahwa pendidikan kita perlu lebih fleksibel, lebih aman, lebih sadar bahwa tidak semua anak tumbuh dengan cara yang sama. Oke, baik, terima kasih Hedia. Sekarang aku mau nanya pendapat ini. Menurut kamu ya, kalau pendidikan itu kalau disederhanain nih menurut pendapat kamu, itu bagaimana sih pendidikan yang di zaman sekarang itu? Kalau menurut aku ya, pendidikan itu berhasil kalau anak itu tahu mau kemana dan punya bekal untuk hidup, bukan cuma pintar di kertas. Bentuknya bisa berbeda-beda, jalannya juga bisa beda, tapi tanggung jawab orang dewasa itu tetap sama, yaitu memastikan anaknya itu tidak tersesat di masa depan. Baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Berarti pendidikan itu bukan soal sekolah atau tidak sekolahnya, tetapi kalau dilihat dari soal niat ya, kalau pendidikan ini dia butuh pendampingan atau tanggung jawab. Sebagai orang yang sekolahnya relatif lancar, diskusi ini bikin aku sadar pengalaman pribadiku bukan standar semua orang, dan justru disitulah filsafat pendidikan pelajar kita untuk berpikir lebih dalam, bukan tentang cepat atau lambatnya. Dan di titik ini aku ngerasa kasus ini tuh bukan soal hitam putih, bukan soal siapa benar atau siapa yang salah. Sebagai mahasiswa aku justru belajar bahwa pendidikan itu kompleks. Sekolah bukan satu-satunya jalan, tapi menjauh dari sekolah itu bukan solusi. Humanisme ngajarin kita soal nilai dan rasa aman, realisme ngingetin kita soal dunia nyata, dan pragmatisme itu mengingatkan kita pada jangka panjang. Mungkin pendidikan yang baik bukanlah memilih salah satu, tapi mencari keseimbangan di antaranya. Dari obrolan ini, aku pribadi belajar bahwa pendidikan itu bukan soal gedung, kurikulum atau nilai, akan tetapi bagaimana manusia itu bertumbuh dengan aman, bermakna, dan siap hidup di dunia nyata. Terima kasih kepada Feby, Hedia, dan Nurdin, dan terima kasih banyak kepada penonton yang telah setia menonton podcast kami dari awal hingga akhir cerita. Di sini, dari kesimpulan podcast ini, bahwasanya pendidikan itu bukan cuma soal nilai atau ijazahnya, tetapi bagaimana manusia itu dibentuk karakternya menjadi manusiawi. Aku Tiara Raffiani mohon undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah.